Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Masa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembahasan materi tentang biaya operasional pendidikan dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Dosen pembimbing Bapak Apip Alfianto, MPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami dan materi-materi yang akan dibahas setiap anggotanya. Yang pertama, Koni Sari Rezeki yang akan membahas pengertian biaya operasional. Yang kedua, Rinda Wulandari yang akan membahas dasar hukum biaya operasional. Yang ketiga, Sherly Widya Astuti yang akan membahas jenis-jenis biaya operasional. Yang keempat, Muhammad Mehdi Mutakin yang akan membahas lanjutan dari materi jenis-jenis biaya operasional. Yang kelima, Mega Purnamasari yang akan membahas pengelolaan biaya operasional. Baiklah, langsung saja kita saksikan video pembahasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Pengertian biaya operasional. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik sekarang maupun yang akan datang. Berikut definisi mengenai biaya operasional, diantaranya menurut Syahrul dan Nizar. Biaya operasi yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Disebut juga non-manufacturing expense. Merupakan biaya periode yang berkaitan dengan waktu, bukan dengan produk. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Selanjutnya, Jopi Yusuf mengatakan bahwasannya biaya operasional atau biaya usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan, tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, biaya operasional itu sendiri merupakan komponen utama dari perhitungan pendapatan operasional, dan pendapatan operasional adalah komponen penting dari banyak ukuran finansial. Dengan demikian, semakin rendah biaya operasional perusahaan, semakin menguntungkan sebuah bisnis secara umum. Saya akan melanjutkan materi tentang dasar hukum biaya operasional. B. Dasar hukum biaya operasional. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Bagaimana operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, saran dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya koperasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan. Ini dikeluarkan telah pada SK Pendiknas tentang standar pelayanan minimal pendidikan SPM, yaitu Keprodiknas nomor 053 strip U strip 2001 yang menyatakan bahwa SMPN bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagian penyelenggaraan pendidikan di
provinsi dan kabupaten kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang pendidikan dasar dan menengahkan pengacuan kepada PBN nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mensyaratkan adanya hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Selanjutnya yaitu di bagian C ada jenis biaya operasional. Biaya operasi meliputi pertama honorarium pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Yang terakhir yaitu biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya operasional untuk perusahaan memproduksi barang jadi pada umumnya terdiri dari dua biaya. Pertama, biaya administrasi umum, yaitu semua biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, biaya pemasaran menurut Edi, yaitu biaya yang meliputi semua biaya dalam rangka kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan kepada pembeli sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya administrasi dan umum meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi, yaitu biaya perencanaan, penentuan strategi dan kebijaksanaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna. Biaya finansial adalah semua biaya dalam rangka fungsi finansial, yaitu fungsi penentuan dana yang ada di perusahaan. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Mehdi Mutakin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari saudari Sherly Widya Astuti. Sebagaimana telah dijelaskan oleh saudari Sherly tadi, biaya operasional untuk perusahaan memproduksi barang jadi pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama biaya administrasi umum, yang kedua biaya pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan pembagian dari biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum sendiri tergolong lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama gaji dan upah, yang meliputi diantaranya gaji karyawan, intensif, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua kesejahteraan karyawan, yang meliputi pengobatan karyawan, rekreasi, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga biaya pemeliharaan, yaitu yang meliputi pemeliharaan untuk peralatan-peralatan kantor, alat transportasi, dan gedung. Yang keempat biaya penyusutan aktiva tetap, yang meliputi diantaranya biaya percetakan, alat tulis dan perlengkapan kantor, biaya listrik dan air, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua, yaitu yang tadi biaya pemasaran. Di sini biaya pemasaran juga digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya yang menimbulkan pesanan. Biaya ini meliputi semua biaya yang terjadi untuk mencari atau menimbulkan pesanan dari pembeli kepada perusahaan, yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya penjualan. Yang kedua, biaya untuk melayani pesanan. Biaya yang terjadi dalam rangka memenuhi atau melayani pesanan yang diterima dari pembeli, yang terdiri dari biaya penggudangan, biaya penyimpanan, biaya pengepakan dan biaya pengiriman,
biaya penagihan kredit atau biaya atau penagihan piutang, dan yang terakhir biaya administrasi penjualan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin yang D, yaitu pengelolaan biaya operasional. Di sini ada pun ketentuan pedoman pengelolaan biaya, investasi, dan operasional yang meliputi yang pertama itu sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Yang kedua, untuk mengatur tentang sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah data yang dikelola. Yang ketiga, untuk mengatur tentang penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalan dana di luar dana investasi dan operasional. Yang keempat, untuk mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mengatur tentang pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada pihak komite sekolah atau madrasah serta institusi di atasnya. Baik, cukup sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik itu perbuatan maupun perkataan dalam video ini, kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, diingatkan kembali agar tidak lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan juga tombol like serta tinggalkan juga komenan kalian di bawah ini, karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.